I got it. I don't know, girl. I think I'm pregnant or something. Yeah, she went to shot. Oh, DD. Oh, what it is? Oh, DD. What it is? Panik, 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 panik. Kamu Cil, lucu banget kata Pak. Mama, Rama gak boleh pacaran dulu karena masih kecil. Iya betul. Amma, abune malah sangit. Kena Kau
kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan seluruh aktivitas kami, seluruh kegiatan kami hanya di dalam tangan-Mu. Tuhan tutup bungkus kami dengan darah-Mu Tuhan. Kami serahkan kegiatan kami ini di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selesai juga kita ya latihannya ya. Gimana nih? Cabut nih pulang? Lapar nggak? Pada lapar nggak nih? Mana nih? Lapar. Ketepatan nih, kakakku ini baru pulang dari dinas luar. Mau makan nggak di rumahku? Boleh. Saya lupa dia bawa oleh-oleh, pasti sih bawa oleh-oleh. Yaudah yuk kita ke rumahku ya. Yuk. Jangan lupa dibawa, yuk. Shalom kakakku. Halo, shalom. 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 Baru pulang dari gereja nih, Kak. Siapa nih namanya? Temanku. Silakan duduk, Kenalin silakan dong duduk. diri kalian siapa? Pulang dari gereja mic-nya masih di bawah ya? Ya bagus. Sudah dibawa mic gereja emang. Gak diambil dari mulut gereja ya? Gak diambil dari mulut gratisan. gereja. Oke. Nela mana Nela? Tadi Mana, Nela? di belakang dia tuh. Teman gereja juga. Iya. Oh, halo. Ya puji Tuhan ya. Cantik ya. Tapi aku duduk di mana nih? Ya, Udah nggak di luar. Enggak di situ deket kita. Emang boleh duduk di sini? Boleh. Semuanya aja. Nah, main, sambil terserah. Waduh. Gimana nih? Gimana kabarnya Ngapain? teman-teman dari gereja? Apa tuh pelayanannya? Lagi latihan apa? Latihan apa nih? Biasa. Ya, latihan. Biasa Oh, ngapain biasa apa tuh? tuh? Susah nggak tahu. Latihan rapat ya? Iya kan Oke. sebagai ya kamu tahu lah Kak. Oh iya, puji Tuhan ya. Enggak tahu kan kamu enggak kasih tahu. Kita modal iman aja, modal percaya. Modal percaya. Iya. Oke, kembali lagi kita ya. Kumpul-kumpul di sini untuk membahas topik-topik yang sangat menarik tentunya ya. Kembali lagi ke Igen Talk. Biasa ya, luar biasa. Iya Kak, tema kita hari ini apa Kak? Tema kita kalau nggak salah Apa Kak? MBA ya. MBA. Kakak tahu MBA itu apa? Waduh, mungkin bisa dijelaskan gitu ya. MBA seperti apa tuh? Loh, Maksudnya? kok jadi saya yang Oh, ditanya? iya. Harusnya saya yang menanya. MBA itu bukan gelar akademik ya. Itu merit Bukan by dong. accident ya. Bukan. Apa itu Kak? Aku nggak bisa bahasa Inggris. Pernikahan yang terjadi akibat satu dan dua hal yang terjadi sebelumnya ya. Terjadi balik layar lah ya. Oh, Tentunya Oh, main sangat di balik sensitif layar. dan sangat sensual ya. Wow. Iya. Sensual. Iya. sensual. Oke. Gimana Nah. nih? MBA itu fenomena yang menarik ya untuk dilihat karena menyangkut dengan kehidupan anak muda gitu, pergaulan baik di lingkungan teman-teman kuliah kan, mulai dari pacaran dan lain-lain. Karena ya menyangkut saling percaya ya, ketika dua orang dalam satu hubungan, baik dalam hubungan pacaran gitu. Dan ketika mereka saling percaya, kemudian orang yang saling percaya dan saling mengasihi itu memberikan kepercayaan yang lebih. Bahkan kadangkala sudah memberi jauh lebih daripada apa yang harusnya di porsi pacaran. Sehingga terjadi. Betul. Ya kan? Yes. Gitu. Terus menurut kakak nih dari sudut pandang Kristen, Waduh, sudut pandang gimana Kristen. nih menghadapi pernikahan dini? Wah. Ya. Gimana Kak? Iya ya, kita sebagai orang-orang gereja masih Kristen ya, masih Kristen ya. Nah, jadi kita sebagai orang-orang gereja itu namanya anak-anak Tuhan, kita dari sekolah minggu sudah kenal dengan yang namanya garam dan terang, Betul. iya kan? Analogi garam dan terang. Terus bagaimana orang Kristen menghadapi kasus MBA? Maka kembali lagi pada identitas kita sebagai garam dan terang gitu. Tentu tidak baik kita menghakimi orang yang sudah terlanjur kejadian. Maka kita yang tidak ada di posisi itu harus menjaga pergaulan kita dengan baik.
Apa yang harus dan patut, kerjakanlah itu dengan baik. Betul. Gitu kan? Iya, Jika betul. MBA itu bukan bagian dari garam dan terang, maka jangan lakukan itu, gitu ya. Betul. Jangan hidupi hal itu. Nah, tapi Kak, apa aja sih Kak faktor-faktor yang mengakibatkan MBA? Faktor-faktor mungkin banyak ya. Betul. Bisa menyangkut, tentu ada faktor biologis, ya kan? Karena itu kan faktor biologis sebenarnya. Tapi di sisi yang lain yang menyangkut perasaan. Dan perasaan terdalam dari manusia ya, semakin manusia saling percaya, maka dia akan mampu memberikan dan mengkonkretkan kepercayaannya itu dalam wujud-wujud kasih. Bisa memberi barang berharga dan lain-lain. Bahkan hal yang berharga dalam kehidupan biologisnya pun bisa dia serahkan kepada lawan jenisnya. Gitu. Gimana nih? Kak Nunu, ada yang mau ditanyakan? Ada. Ada ya. Jadi Kalau ada gini, pengalaman. Panas ya, panas. Seperti kehidupan artis ya, panas. Ya, dijawab gak ini ya? Kenapa tuh? Jadi Kenapa gini tuh? Kak Petra, aku mau tanya, misalnya ada contoh kasus nih Kak ya. Si A masih remaja, umurnya tuh 16 tahun, MBA dan keluarganya sepakat untuk menikahkan mereka. Bagaimana gereja jika mendapatkan kasus seperti ini Kak? Gitu. Nah, dalam kasus-kasus yang kayak gitu, gereja ya sebagai pelayan Tuhan tentu tidak boleh buru-buru ya. Jadi, oh iya ini ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, kita doakan, kita nikahkan, amin. Terpujilah nama Tuhan, pergilah dengan damai. Tentu tidak demikian. Sebagai gereja, kita punya tanggung jawab etis, tanggung jawab pedagogis untuk mendidik, fungsi edukatif, gitu ya. Kita didik, kita berikan edukasi ke orang tua, karena kadang-kala orang tua kita, satu generasi di atas kita, tidak mengalami pendidikan formal seperti kita. Betul. Ya kan? Iya. Kita S1, kita S2, atau kita SMA. Orang tua kita ada yang lulusan SMP, ada bahkan yang nggak sekolah. Yes, betul. Jadi keputusannya bisa saja emosional. Maka sebagai gereja harus bijak memoderatori masalah itu. Dijelaskan kalau nikah dini apa konsekuensinya. Jangan hanya karena faktor sudah hamil terus dinikahkan. Gitu kan? Tapi mau nanya nih Kak, Apa? bisa nggak sih sebenarnya kayak gitu? Atau ada syarat usianya atau bagaimana gitu? Oh ya. Tentu undang-undang mengatur ya pernikahan minimal itu usianya berapa. Ya kan? Betul. Tapi ya kalau sudah terlanjur terjadi, Ya. kembali lagi ke masalah itu. Karena gereja tidak mengajarkan haram atau halalnya sebuah pernikahan. Betul. Tapi yang paling utama, mengapa pernikahan itu harus dilakukan. Jadi pernikahan harus dilakukan bukan karena alasan insidental, gitu, insidental, tetapi karena ketulusan. Ya kan? Orang kalau sudah terlanjur jadi gitu, apakah ada faktor ketulusan? Apakah benar-benar akan dilanjutkan? Takutnya kita nikahkan 2-3 tahun cerai. Sama juga bohong dong. Iya kan? Jadi ya Kak. Gitu. Jadi kita harus bijak, harus berhikmat dalam menghadapi pergumulan. Gitu Len. Nah tuh. gitu Len. Waduh, Ngayal-ngayal. Waduh, tercerahkan ya. Tercerahkan. Boleh lah, boleh lah. Tapi nih Kak, kasus MBA ini kan lagi tinggi-tinggi nih ya sekarang. Seberapa tingginya emang? Nggak sepede aku lah yang penting ya. Aduh. Lebih tinggi lagi. Awas ada SCW bisa menyerang kita ya. Tapi bagaimana nih Kak peran-peran gereja dan komunitas Kristen ya, apalagi gereja masa kini dalam memberikan dukungan dan bimbingan bagi remaja maupun anak muda yang akan menghadapi atau yang harus nih udah kepepet nih yang kayak kakak bilang tadi, ini harus pernikahan dini nih. Kebanyakan tuh gereja kan biasanya Kak ini ya langsung ya biasalah manusia kan judgement gitu. Wah, ini. Betul. Yakini ya. Oh, gitu. Nah, kita harus sadar dulu teman-teman kita yang melayani nih di gereja, ya kan? Kita yang melayani gereja, kita harus sadar bahwa setiap orang yang melayani gereja, entah pendeta, majelis, aktivis, jemaat, semua itu hamba Tuhan. Betul ya? Ya, betul. Nah, semua hamba Tuhan. Maka,
berfungsilah sebagai hamba Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Ya kan? Berfungsilah sebagai hamba Tuhan. Jadi, ketika ada... Lagi nggak? Biar jadi kotka. Apa tadi Oh, Kak? ya. Biar dipotong Kita kan hamba Tulis ya. Tuhan. Nih di bawah. Oh, iya. Ini bagian dari gimmick ya? Oke. Nah, Terima kasih Kak atas kita kerjasamanya. sebagai pelayan gereja kan, Ya. semua kita yang terlibat di dalam gereja adalah tubuh Kristus. Kita itu mengaku diri sebagai hamba Tuhan dan benar Tuhan yang kita layani. Ya. Maka jangan memposisikan diri sebagai Tuhan. Posisikanlah sebagai hamba Tuhan yang semestinya. Nah, ketika menghadapi kasus MBA, apa yang kita bisa lakukan? Atau misalnya kita cegah gitu. Bagaimana? Sebagai sesama hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, aktivis di gereja, kita saling dukung, Betul. saling menjaga, gitu ya. Saling perhatian pergaulan dari masing-masing teman-teman kita. Kalau teman-teman sudah lihat, ada teman-teman aktivis pelayan gereja, karena aktivis dan pelayan gereja tidak imun loh dengan masalah ini. Kan makhluk biologi semua nih. Betul. Iya kan? makhluk Teman-teman. Iya kan? Teman-teman tidak selibat kan di sini ya. Nah, jadi dalam situasi-situasi itu ya kita saling dukung. Kalau kita lihat ada aktivis yang pacaran, tapi pacarannya kayaknya sudah nggak semestinya nih, sudah seperti rumah tangga. Wah. Kita ingatkan, Udah nggak sehat gitu ya Kak. ya kita ingatkan dengan baik lah. Tapi jangan menggurui loh ya. Ya. Kita sahabati, kita tegur dalam kasih lah. Aku sama Vale juga gitu. Iya. Sebagai apa? Aktivis gereja ya. Gitu, luar Menyemangati biasa. Valen. Menyemangati ya, semangat jomblonya gitu. Oke. Nah lanjut nih Kak. Gimana nih? Di pernikahan dini nih kan bukan kadang sih. Yang ketakutan itu kalau udah terjadi pihak perempuan nih. Ketar-ketir nih, gimana ya. Pasti pergumulannya langsung berat, langsung depresi, takut, udah salah langkah, udah nggak tahu arahnya gimana. Gimana saran kakak? Iya, dalam kasus FWB tentu pihak yang paling dirugikan yang punya rahim ya. Betul Dan sekali. perempuan, Betul. bukan laki-laki dong. Iya. Ya. Laki-laki. Tentu jawaban di sini bukan berarti jika Anda tidak ingin MBA, Ya. iya kan? Jadilah laki-laki, bukan itu jawabannya. Bukan. Tentu bukan itu. Bukan itu loh ya, bukan itu. Bukan. Nah, maka sebagai namanya perempuan ya, kita perempuan juga tidak boleh kita salah-salahkan karena dia tidak hanya melakukan sendiri kan? Betul. Kita Kan kita kerjasama, tanyakan dulu kan, ya? konteksnya. Iya, betul. Kerjasama, kan? Resiprokal, saling mempengaruhi dan saling mendapat keuntungan. Maka Sama dia bilang. kerja kelompok ya. Iya. Bukan tugas individu. Iya. Maka kita jangan memposisikan perempuan sebagai pihak yang paling salah. Iya. Gitu loh. Kita tanya dulu perspektifnya. Kita perhatikan gitu loh. Apa kebutuhannya? Dia butuh dukungan seperti apa agar dia bisa lebih kuat menghadapi persoalan MBA itu. Cukup menarik sekali pembahasan kita hari ini ya. Gimana? Cukup Tercerahkan, menarik Valen? ya. Oke, tercerahkan. Kalau tergelapkan juga, waduh, penggelapan ya. Kacau. Last but not least, Apa apa tuh? nih Kak pesan buat teman-teman? Anak-anak muda di luar lah Anak-anak Kak. muda Kayak nih. kita ini. Ah. Kecuali aku. Termasuk aktivis gereja ya. Ya betul. Termasuk aktivis gereja. Kita semua harus saling peka, saling menjaga, saling mendoakan dan perhatian. Gitu. Tentu sebagai individual masing-masing harus jaga pergaulan dengan bijak. Gitu ya. Jangan karena gombal, iya aja gitu ya. Karena hidup tidak hanya dengan gombalan cinta gitu ya. Jangka panjang itu dampaknya. Maka harus bijak sebagai individu, tapi juga sebagai komunitas orang percaya harus saling mendukung satu dengan yang lain. Yes. Gitu ya. Di dalam Itu saja Tuhan. nih Kak. Itu saja tentunya. Oke, sekalian
sebelum nih teman-teman pulang ya, kemalaman nanti Kak. Oh iya ya. Jadi gelap Kan anak-anak beneran. Tuhan ya pulang Iya. Oh iya ya. Nggak boleh. Anak-anak terang bukan anak-anak gelap. Iya, jadi kita kayak main terang-terang gitu. Pulangnya pagi ya. Silau. Jadi doa dulu Kak. Doa Oh, doa dulu kita ya. Doain teman-teman kita nih biar pulang, teman-teman Berarti yang di NBA. Iya. Semua biar Oke. terlindungi dan siap menjadi garam dan terang dunia. Ya. Betul kan Kak? Boleh, Iya. boleh. Boleh lah. Mari teman-teman, dengan sikap hati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami bisa bicara, saling bertukar pikiran di saat ini. Tuhan tolong kami agar kami bijak dan hidup dalam takut akan Tuhan dalam seluruh pelayanan dan pergaulan kami sebagai generasi muda Kristen. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Amin, amin, amin. Amin. Kayaknya ada yang kurang ya. Gimana kalau kita angkat satu pujian sebelum teman-teman pujian mana yang kita pulang? angkat? Pujian mana ya? Diangkat kemana? Diangkat kemana ya? Diangkat derajat, harkat, dan martabat ya. Oke. Ayo, yuk. Ini alat musiknya mana nih Dari Kak? gereja juga ini. Nah, ini Iya. juga sama dari gereja ini Dibawa nyambil. kabur ya. Dibawa kabur dari Bentar ya, gereja. aku Iya, gimana, mau Kak? manggil temanku tadi dibawa temanku alatnya. Oke, Oh, iya, silakan. silakan. Heh, Waduh. Mana Waduh. pedramnya? Bang, bentrok ya. Nah, ini. lama Tadi RT itu. betul. Makasih ya Yanto, minimal pasang sendiri Bang. Oh iya. Makasih Boleh lah. kakak. Luar biasa, sangat lengkap ya kita Iya malam ini. betul, luar Iya. biasa kan anak-anak Tuhan ini. Ayo kita nyanyi ya. Kita Boleh, nyanyi boleh. sama-sama. Lagu apa nih? Apa kakak mau? Yang pasti untuk kemuliaan Tuhan. Tunggu ya sebentar ya. Oke. Masih lama nggak kak? Hmm, Masih 2 hari sempat lagi, makan nggak? 2 hari Oke. lagi, 2 hari. 3 hari bangkit itu. 3 hari bisa bangkit. Bentar ya. Mungkin berikut Oke, Kak. minggu-minggu depan sekalian gerejanya aja dipindahkan ke sini ya. Bikin jemaat baru ya Kak. Gereja ya. GKI Soropadan. Boleh juga, itu ide yang menarik ya. Ampun. Wah, Yanto Waduh, jangan terbaik ini, diprovokasi Yanto. ya. Minimal Ini sahabat saya ini Kak. UMR kok UMR. Dia ikut tapi di luar tadi dia. Makan Indomie tadi ya. Tahu aja. Jangan-jangan dia yang nitip pertanyaan tadi ya. Iya, sebenarnya. Nah. Oke, thank you Yanto. Kasih Tuhan kak berkati, Tuhan Yanto. berkati ya. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah
Lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Yang hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang mulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Wah, luar biasa ya. Semoga Igen Talks hari ini bisa menjadi berkat buat banyak orang. Oke, sampai sini dulu ya. Tapi kita sampai ketemu di Igen Talks selanjutnya. Tuhan memberkati.